Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview paket yang baru saja datang. Ini paket Karambit. Nanti saya akan mereview apa itu Karambit ya. Isi dalam bungkus ya. Ini dipesan, pembuatnya adalah Kang Engking ya, Kang Engking dari Sukabumi. Kita akan lihat, kita akan buka dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa karambit adalah sejenis pisau genggam, ya, pisau genggam yang kecil berbentuk melengkung yang digunakan oleh pendekar zaman dahulunya, pendekar di Minangkabau. Kemudian senjata ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan Malaysia dan Filipina. Ya. Nah, senjata ini di negara barat itu disebutnya sebagai karambit, sedangkan di Minangkabau-nya itu sendiri disebut dengan kata kurambia ya, atau karambia gitu. Nah, senjata ini termasuk senjata berbahaya ya, karena dapat digunakan untuk menyayat maupun merobek anggota tubuh lawan secara cepat dan tidak terdeteksi. Ini karambit dalam cerita leluhur di Sumatera Selatan itu sudah ada sejak era Sriwijaya dengan bela dirinya, jenis bela dirinya yang bernama Kuntau. Nah, di Sumatera Selatan banyak sekali perguruan Kuntau yang salah satu senjata yang digunakan adalah ini karambit ya. Karambit dulu dibuatnya itu dari kayu ungen yang terkenal dengan sangat kerasnya itu ya. Nah, di sini juga kita akan mereview sedikit, membahas tentang asal usul ya, asal usul, kemudian keberadaan karambit di dunia, teknik penggunaannya bagaimana, kelebihan karambit bagaimana, dan jenis-jenis karambit. Nah, sebagaimana kita ketahui berdasarkan sejarah yang tertulis, ya, karambit itu berasal dari Minangkabau. Dari Minangkabau, lalu kemudian dibawa oleh para perantau Minangkabau berabad yang lalu dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa, Semenanjung Melayu dan lain-lain. Ya. Nah, menurut cerita rakyat, bentuk karambit ini terinspirasi oleh cakar harimau ya, yang memang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada saat itu ya, inspirasi dari situ. Nah, kemudian senjata ini di sebagian besar kawasan Nusantara pada awalnya merupakan alat pertanian yang dirancang untuk menyapu akar, itu mengumpulkan batang-batang padi dan alat pengerikan padi ya. Namun berbeda dengan karambit. Nah, kalau karambit ini memang sengaja dirancang untuk melengkung seperti ini ya, seperti kuku harimau, karena ini terinspirasi setelah melihat harimau bertarung dengan menggunakan cakar. Nah, hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi alam tak kambang jadi guru. Ya. Nah, kemudian pada akhirnya alhamdulillah senjata ini mampu tersebar melalui jaringan-jaringan perdagangan Asia Tenggara ya, hingga ke negara Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand ya.
Nah, eh, dalam buku sejarah di Eropa mengatakan bahwa tentara di Indonesia itu dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan, ya. Nah, sedangkan karambit itu digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Nah, ini karambit memang sangat terlihat jantan ya, sebab ia dipakai dalam pertarungan jarak pendek, ya, yang lebih mengandalkan keberanian dan keahlian bela diri. Nah, kemudian para pendekar Minang, ya, terutama yang beraliran silat harimau, sangat mahir menggunakan senjata ini, gitu. Nah, para prajurit ya Bugis Selatan juga terkenal tuh untuk keahlian utama silat dan umumnya digunakan untuk seni bela diri. Nah, selanjutnya kita akan mereview keberadaan karambit di dunia ya. Dengan semakin populernya seni bela diri pencaksilat, apalagi setelah kita lihat dengan film The Raid ya atau Merantau, senjata ini makin terkenal gitu. Nah, pelopor pengguna karambit yang ini bernama Steve Tarani ya. Steve Tarani yang mempunyai dasar karambit dari silat Cimande Sunda ya. Saat ini karambit banyak dikembangkan di wilayah barat dengan banyak variasi ya. Nah, di Indonesia sendiri karambit ini dipakai oleh silat Sumatera ya, silat Sumatera seperti silat harimau atau silat harimau Minangkabau dengan sebutan kurambia atau karambia ya. Untuk karambit asal Sumatera, catatan tertua yang ditemukan adalah penggunaan karambit yang ditulis pada Asian Journal British pada bulan Juli Agustus tahun 1827 ya. Selanjutnya bagaimana sih teknik penggunaannya? Nah, senjata ini dipegang dengan menggunakan jari ya. Jadi ini ada lubang nih ya. Ini terutama tunjuk ya gitu. Jadi ini senjata ini dimasukkan ke jari telunjuk pertama ya gitu, hingga melengkung. Nah, mengarah ke depan gitu. Nah, ini bisa untuk memotong dengan cara memutar tangan gitu ya, atau seperti diputar-putar, di spin gitu ya, banyak sekali. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Karena jika senjata ini mengenai sasaran ya, seperti urat, usus atau lainnya, itu bisa putus. Ini tajam sekali ya, tajamnya. Nah, luka akibat karambit itu memang terlihat kecil dari luar, tapi di dalamnya itu bisa berbahaya. Usus atau urat atau usus bisa putus ya. Ini karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang apa aja sih kelebihan karambit ya? Nah, tentunya senjata ini punya kelebihan ya. Pertama, dari bentuknya ini memang sengaja dibuat kecil dan mudah disembunyikan ya. Nah, kemudian senjata ini sulit untuk dilucuti atau dalam pertarungan ya, karena susah. Ini memang kelebihannya nih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaraknya itu bisa berubah tanpa mengubah langkah jika kita bermain dengan ini ya. Nah, kemudian senjata ini bisa juga untuk serangan untuk dua serangan ya dalam satu gerakan tangan itu. Ini ya sangat baik sekali nih ya. Nah, kemudian senjata ini lebih membuat robekan besar untuk gerakan-gerakan tarikan yang mematikan. Jadi kalau misalkan kita tangkap tangannya masuk ke perut kita, wah udah sangat berbahaya sekali ya gitu. Nah,
Kemudian serangan dapat lebih cepat dengan pegangan standar ya secara pukulan jet. Nah, kemudian senjata ini mempunyai jenis-jenis ya. Nah, umumnya memang melengkung ya. Jadi umumnya secara umum ya bentuk karambit itu adalah sama, yaitu melengkung dan memiliki lubang ini di bagian pegangannya. Tapi dalam perkembangannya karambit itu memiliki beberapa varian ya. Dari bilah tajamnya terbagi menjadi dua, yaitu tajam dan tunggal ya, tajam ganda. Dan nih kalau yang saya punya ini atasnya tajam ya, dan yang dalam itu dibuat bergerigi nih. Nah gitu. Nah di Nusantara itu ada beberapa jenis karambit ya. Yang pertama jenisnya yaitu jenis kuku alang atau kuku elang ya. Kemudian lawi ayam, kemudian cakar elang atau ayam ya dari Sumatera Barat tuh ya. Kemudian kuku harimau. Kemudian kuku harimau itu biasanya terkenalnya di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Madura ya. Kemudian ada lagi jenisnya kuku bima, itu juga ada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian ada juga yang jenis kuku Hanoman gitu ya, itu ada di Jawa Barat. Nah kemudian ada juga karambit Sumbawa ya, yang ada di Pulau Sumbawa. Kemudian ada juga karambit Lombok ya, itu di Lombok. Nah mungkin itu yang dapat saya review terkait dengan jenis senjata ini ya, senjata yang menurut saya ini senjata sangat berbahaya ya kalau misalkan salah digunakan gitu. Makanya ini memang harus punya dasar yang kuat untuk belajar ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita dapat melestarikan berbagai macam jenis senjata-senjata di Indonesia ya. Oke baik teman-teman sekalian, demikian review saya terhadap senjata ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dari saya Muhammad Sofyan Salri dari Saklit Simamaung. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.